minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Kiai Muhammad Fadil Maskur SQMA sebagai pembimbing Asmi Al-Quran dari setiap hari minggu yang kita lakukan, doakan sama-sama mudah-mudahan beliau juga Allah panjangkan umurnya, berikan kesehatan dan hati, dan juga mudah-mudahan Asmi Al-Quran ini terus berjalan dari masjid ke masjid, musola ke musola, insya Allah akan menambah keberkahan kita semua. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah Ustaz Ahmad Haji, dan juga yang saya hormati orang tua kita Bapak Haji Ustaz Samin, dan juga yang kami hormati Ketua DKM dan juga Majelis Taklim Al-Ikhlas RT 2 RW 2, yang saya hormati Ketua RW 2, yang saya hormati Ketua RT 1, RT 2, dan juga RT 3, RT 4 RW 2, yang saya hormati Ketua DKM Musola Thayyibatul Ula RW 10, Ketua RW 10, RT 1, RT 2, dan juga RT 3 RW 10. Alhamdulillah dari Majelis Taklim Al-Rahmah, dan juga yang saya hormati dari Ketua Muslimat NU Ibu Afrofa Ayo. dan juga yang saya hormati jamaah Tasmi Al-Quran Ustaz Haji Suranta, Ustaz Mufsir, Ustaz Musnadi, Ustaz Kamaludin dari Parubimo, dan juga bapak-bapak ibu sekalian, para jamaah Tasmi Al-Quran dari Kampung Pulau, mungkin belum ada sampai, dari Rawarenok, dari Lamakan Jaya, dari Itara. Ya, hujannya mantap. Semalam udah hujan. Saya pikir mungkin kegiatan ini akan menambah keimanan kita, akan menambah ilmu kita, menambah keberkahan kita. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. amin ya Allah. Bapak Ibu sekalian, kami dari Yayasan Majlis Muratin mempunyai satu kegiatan Tasmi Al-Quran ini. Memang kita nggak punya gedung, jadi kita bertempat di Masjid Al-Istiqomah sini, bukannya kita numpang gitu ya. Jadi ini adalah tuan rumah kita di sini. Memang kita kecilnya dari sini. Nah, inilah tempat kita di sini. Kami mengucapkan atau mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kurang santun dari pihak kami di masjid ini, mohon dimaafkan yang sedalam-dalamnya. Dan juga mohon doakan bahwasanya kami merekrut biaya pendidikan anak-anak yatim agar supaya didoakan, dimudahkan, dilancarkan dari segala urusan-urusannya. Dan juga anak-anak yatim kami memang sekarang ini sedang menghadapi ujian. Yang di SMP ada 6 orang, yang di SMA ada 4 orang, belum lagi yang SD masuk SMA, masuk SMP, itu banyak jumlahnya, sehingga perlu satu biaya yang cukup tinggi. Mudah-mudahan saya minta doa dari Bapak dan Ibu sekalian agar supaya kita. Maka dari itu, sebelum saya buka atau sebelum saya sampaikan satu kegiatan kami, kita buka terlebih dahulu dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, wali niat solehah, wali dakwah Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syai'ulillahi lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد baca. وعلى آله Dah baca. وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saya sebagai pengurus Masjid Jami'ah Istiqomah ini ucapan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jamaah ta'lim terus sohibul ratib. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi jangan acara ini aja. Kita dawamin, kita biasai setiap saat, setiap hari. Kita sholat berjamaah, bukan disuruh doang. Lebih baik sholat berjamaah 27 derajat pahalanya ketimbang kita sholat sendiri di rumah. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang sudah dimatikan oleh Allah, oleh orangnya. Dia tahu dengan tidak kita hidupkan pahala besar. Tetangga masjid jaga sholat berjamaah. Kita hidupi sunnah Rasulullah SAW. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ketua Yayasan Sohibul Ratib. Ini acara subuh berjamaah setiap hari mengapa ini nggak apa-apa setiap subuh. Hanya itulah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah menyampaikan ucapan mohon maaf Bapak-Ibu sekalian. Saya akan lanjut sebagai ketua Majelis Munafiq bahwasanya tadi merekrut biaya pendidikan anak-anak yatim. Sumber dananya yang kita ambil itu dari rongsokan Bapak-Ibu sekalian. Salah satunya dari gelas aqua, botol aqua, barang-barang elektronik, kardus dan lain sebagainya. Limbah yang sekiranya ini sudah tidak dipakai, limbah ini tidak jadi sedekah. Mudah-mudahan berkah. Ini kamu udah tahu, udah tahu ya, karena udah banyak kontribusinya terhadap kami. Jadi kalau punya buku bekas di rumah, ya, yang kertas folio itu boleh disediakan untuk biaya pendidikan anak kami. Bahkan ada juga minyak di lantai. Nah, jadi ibu-ibu yang punya minyak di lantai nih, yang di RW 10 maupun RW 2, RW 6 dan juga RW 11 agar supaya itu dikumpulin. Ya Bu ya, dikumpulin minyak di lantainya. Nah itu dimasukkan aja ke kaleng sedekah. Jadikan sedekah, nanti akan dijemput seperti itu. Ibu goreng satu kali udah, sisanya masukin aja ke kaleng sedekah. Ya Bu ya, jadi cepat banyak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini juga ada barang-barang elektronik juga kayak TV yang rusak, kulkas, mesin cuci dan lain sebagainya, itu kita jadi sedekah juga buat membantu biaya pendidikan anak-anak ini. Alhamdulillah dengan biaya pendidikan dari rongsokan ini ada 4 anak yatim kita yang berprestasi. Yang kedua di Trisakti, nah ini gratis karena jalur prestasi. Yang ketiganya ada di Atmajaya dan juga di Gunadarma. Keempat, senang kita. Sekalipun kita kerja di rongsokan, bawa TV dari Kampung Pulau ke Mampang, bawa kulkas, bawa mesin cuci, bawa kertas dari Kampung Pulau. Itu senang kalau punya anak berprestasi, anak pintar. Kita usaha keras, kerja keras, kepada mama-mama, gue lain malah jadi kaki jadi. Tadi jadi kepala balik pulang, tapi yang penting lu sekolah bener. Alhamdulillah Pak. Nah, jadi kami ada 4 orang yang masuk jalur prestasi. Alhamdulillah dengan doa kita sama-sama, dan juga ternyata biaya rongsokan dapat menjamin anak-anak yatim berprestasi seperti itu. Bahkan di ini ada 22 anak yatim yang tadi saya bilang 4 orang ujian dari SMP, 1 orang 2 juta, 4 orang 8 juta ujian SMP. Masuk lagi SMA, daftar lagi di SMA 2 juta 680 kali 6. Yang SMA keluar 6 orang ujian 3 juta ujiannya. Belum lagi yang SD masuk ke SMP daftar lagi. Jadi cukup besar, tapi nggak perlu bingung Bapak Ibu sekalian, nggak usah mengeluarkan dompet, cukup minyak di lantai aja sama kertas-kertas yang ada
kita. Yang ada limbah yang kita harapkan, mudah-mudahan limbah ini jadi sedekah dan juga berkah buat kita semua. Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai acara ini tasmi Al-Quran, yang punya Quran silakan buka suratnya, kajian yang minggu kemarin sampai di mana. Yang nggak punya Al-Quran silakan minta sama panitia kita. Kita akan dengarkan beliau akan baca Al-Quran atau memegang Al-Quran. Kita layak memegang Al-Quran, fokus pandangan kita pada Al-Quran, telinga kita mendengar kalam Al-Quran. Mudah-mudahan dijadikan saksi di hari kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, konsentrasi dan juga kami sedang pada Al-Mukarram Kiai Muhammad Baduri Maskur SQ. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarramun seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Istiqomah, wabil khusus Ketua DKM Bapak Ustadz Ahmad Mujti, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus orang tua kita Bapak Ustadz Muhammad, orang tua kita Bapak Ustadz Haji Samin, dan orang tua kita, guru kita Bapak Ustadz Haji Suranta, Bapak Ustadz Kusnadi selaku bagian dari pengurus DKM Masjid Al-Barkah, dan seluruh para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW khususnya yang mengundang kita, tuan rumah Majelis Shahibur Ratib, Ketua Majelis Bapak Sabeni. Kita doakan cita-cita mulia untuk mensejahterakan para yatim, Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Seluruh jamaah baik dari Kampung Mampang, Kampung Pulo, Kampung Kupu, Ratu Jaya, Parung Bingung, Jemblongan, alhamdulillah perwakilannya hadir semua. Semoga yang hadir tanpa terkecuali senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu, bagi yang baru tergabung, acara ini merupakan acara kegiatan Majelis Tasmi'an Al-Quran. Di dalam mempelajari Al-Quran ada beberapa metode. Ada yang disebut tahsin Al-Quran, membaguskan bacaan Al-Quran, jamaah yang membaca, gurunya yang nyimak. Ada namanya tasmi'an Al-Quran. Nah ini yang paling ringan Pak. Gurunya yang baca, jamaah tinggal nyimak aja. Dan ini merupakan tasmi'an sudah berjalan 8 tahun. Alhamdulillah kemarin sudah dirayakan tahun ke-8 kita sudah berjalan.
Dan sekarang kita akan memasuki juz 27 surah Ar-Rahman. Yang sudah bawa Al-Quran silahkan dibuka juz 27 surah Ar-Rahman. Dan kita diundang kemari untuk menyambung silaturahim dan ukhuwah, menyambung persaudaraan, biar kita banyak saudara, termasuk dengan orang-orang Mampang. Dulu pertama kali saya masuk ke kampung Depok, kota Depok, saya sering lewat daerah sini. Setiap lewat saya berpikir suatu saat saya pengen sholat di masjid itu. Setiap kali mau mampir kok parkirnya susah ya, nggak jadi mampir. Alhamdulillah hari ini kesampaian. Ini merupakan sholat saya di masjid ini yang kedua. Yang pertama kemarin sholat jenazah, yaitu almarhum Bapak Usman, yang pertama. Yang kedua ini. Semoga terus berlanjut menjadi saudara dunia akhirat, saudara lahir batin, dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, Pak Sabeni tadi sempat pesimis, hujan kayak begini, keroyokan, ada orangnya apa? Alhamdulillah yang hadir banyak. Bahkan kalau saya lihat kayaknya banyakkan kamu pulau pemampang nih Pak Sabeni. Ustadz Wujudi, semoga dengan kegiatan ini akan semakin mendongkrak semangat sholat berjamaah, khususnya tetangga masjid tadi yang udah disinggung. Tetangga masjid kalau nggak ke masjid rugi. Semoga dengan kegiatan ini masjid ini tambah syiar, tambah makmur, sehingga masjid ini benar-benar memberikan rahmat dan keberkahan untuk seluruh masyarakat, khususnya kampung Mampang. Jamaah yang dirahmati Allah, kita langsung masuk pada materi surah Ar-Rahman. Tadi tawasul sudah dibawakan oleh guru kita Bapak Ustadz Muhammad. Sekarang kita masuk pada surah Ar-Rahman. Silahkan Bapak Ibu dibuka. Bu, udah kebagian Quran semua? Teh udah dapat belum tehnya? Dapat. Yang belum dapat boleh ngacung Pak, karena ini bagian dari servis Majelis Sahibul Ratib. Ini yang depan satu senadi belum ada minumnya. Ustaz Abdul Musin kayaknya datang tadi ya. Mana? Oh iya. Ya, ini kita DKM Masjid Al-Barkah. Sambil kita perkenalkan. Ini yang bagian meliput dari Ratu Jaya, atas inisiatif beliau sendiri. Ini luar biasa, nggak ada bayarannya lagi. Semoga tambah berkah Mas Fahrul dan timnya di dalam usahanya Arul Studio. Jadi yang butuh peliputan apapun acara Bapak bisa menghubungi beliau dengan harga damai. Baik, sudah ketemu surahnya Pak? Sebelum kita mulai tasmian Al-Quran, surah Ar-Rahman saya sampaikan terlebih dahulu mempunyai banyak keistimewaan. Dan salah satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh surah-surah lainnya, surah Ar-Rahman mendapatkan gelar julukan Arusul Quran, yang artinya pengantinnya Al-Quran. Likulli syai'in arusun wa arusul Quran Ar-Rahman. Segala sesuatu itu ada pengantinnya. Pengantin itu artinya apa? Yaitu sesuatu yang paling indah di antara yang indah. Wa arusul Quran Ar-Rahman. Dan arusnya Al-Quran, pengantin Al-Quran adalah surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman itu banyak ulama tafsir menyebutkan layak disebut pengantin Quran, karena memang surah Ar-Rahman itu tampak indah, cantik, enak dibacanya, dihafalnya juga gampang. Maka semoga pagi ini nyimak sampai rumah hafal. Amin ya rabbal. Ibarat syair, ini syair yang sangat indah. Semua diakhiri dengan huruf nun. Semua diakhiri dengan huruf nun. Ini luar biasa. Kalau
ciptaan manusia nggak mungkin sedahsyat itu. Makanya saya menghimbau, berharap semua jamaah mulai sekarang bisa berusaha menghafal surah Ar-Rahman. Hanya 78 ya ayat. Hanya 78 ayat, Pak. Mulai dihafal pelan-pelan biar ini menjadi bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seringkali jamaah berkata, "Ustadz, saya sudah tua, umur mungkin nggak panjang lagi, apa sanggup saya menghafal surah Ar-Rahman?" Saya bilang, sanggup nggak sanggup, nyampe nggak nyampe itu umur, yang penting ngafal. Lebih baik mati pas menghafal Quran, nyicil hafalan, daripada mati pas nyicil motor, mobil ya. Lebih baik mati pas nyicil hafalan. Bapak tertulis sebagai mati saat menghafal Quran. Indah nggak? Masya Allah. Maka mulai sekarang cicil sehari 1 ayat terus. Jadi tidak ada alasan untuk umur. Dan setiap hafalan yang kita bawa mati, itulah yang akan menyelamatkan kita dari sentuhan api neraka. Baginda Rasul Muhammad SAW, apapun itu di dalamnya ada Al-Quran, maka api neraka tidak akan menyentuh, tidak akan bisa membakar. Ketika tubuh kita dipenuhi ayat-ayat Al-Quran yang kita bawa dari dunia, maka tubuh kita dijamin tidak akan tersentuh oleh panasnya api neraka. Tapi kalau roman-romannya Bapak sudah kebal, gak butuh ayat Al-Quran, ya gak usah dihafalin, Pak. Kalau orang Mampang udah ampuh mamanya, ya gak usah dihafalin, Pak Rianto gitu. Baik, kita mulai surah Ar-Rahman. Disimak, kalau saya ada lupa, kelewatan, diingatkan. Mohon izin Pak Haji, para sesepuh Mampang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul 'ashri war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijim min nar, fabi ayyi ala'i rabbikuma Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan, fabi ayyi ala'i
ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما kan alhamdulillah kelihatannya banyak yang hafal. Rabbikuma tukadzibannya maaf apa ya? Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah, surah Ar-Rahman menerangkan banyak hal tentang kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kemurahan Allah. Bagaimana Allah menciptakan banyak hal yang menjadi nikmat untuk makhluknya, khususnya kita manusia. Tapi ingat, ternyata dari semua nikmat yang telah Allah tebarkan di muka bumi ini, malah sebagian besar manusia ini lupa bersyukur kepada Allah. Dia lupa bahwa dia akan kembali kepada Allah. Dia pikir dengan semua kenikmatan itu dia akan hidup abadi di dunia ini. Dia lupa bersyukur. Sehingga Allah tegaskan, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini fan, akan rusak, akan binasa. Enggak ada yang kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal siapa? Hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, ulama banyak menjelaskan di dalam kitab Tanwirul Qulub, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita manusia akan bisa menjadi kekal kalau ditasarufkan, dibelanjakan di jalan Allah. Secara fisik dia rusak, namun secara nilai dia kekal di sisi Allah. Ketika Bapak sedekah untuk pembangunan masjid, maka uang yang Bapak sedekahkan itu akan kekal, Pak, mendampingi kita di alam kubur, menemani kita saat bangkit dari alam kubur, menemani, membawa, membela kita di persidangan Allah, bahkan menghantarkan kita sampai ke surganya Allah. Amin ya rabbal. Kalau pengen harta itu kekal di sisi Allah secara nilai. Oleh karena itu, ini menyadarkan diri kita, semua akan mengalami kerusakan. Yang tadinya muda berubah menjadi tua, yang tadinya ganteng berubah menjadi tambah tua, tambah ganteng, tambah jelek, Pak. Nggak apa-apa, itu kan fisik. Yang penting nilai, Pak. Makin tua nilainya makin bagus di sisi Allah, itu yang terpenting. Adapun kulit mulai berkerut, keriput, rambut sudah mulai dua warna malah ada, enggak apa-apa. Yang penting nilai kita di hadapan Allah terus bertambah, sehingga kapan waktu kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
sanafrugu lakum ayyuhas saqalan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma yursalu alaykuma syuwazum min narin wa nuhasun fala tantasiran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fa idza inshaqqatis samaa'u fakanat فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lihat tinjauan secara ilmu tajwid pada kalimat fayauma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala. Cara mewakafkannya jan tasdidnya tidak boleh hilang, jadi bacanya tetap dengung ketika wakaf wala jan, ada itu dengungannya nggak boleh hilang, tasdidnya nggak boleh hilang. Adapun jan dibaca panjang, mat lazim kilmi musaqqal 3 alif wala jan. Nah, dengungannya tetap panjang 1 alif, nggak boleh dihilangkan. Jadi kalau ada orang baca begini salah Pak, wala jan, itu salah. Kenapa? Dengungannya nggak ada, tasdidnya dihilangkan. Bisa dipahami Ibu? Itu cara bacanya. Baik Bapak Ibu, naik lagi ayatnya, naik dulu. Di situ pada ayat ya ma'syaral jinni wal insi, sudah ketemu? Ini ayat yang menginspirasi manusia terciptanya pesawat terbang, terciptanya helikopter, terinspirasi dari sini. Ya ma'syaral jinni wal insi, wahai kelompok manusia, kelompok jin, jika kamu bisa terbang, terbang dah. Dan tidak akan bisa terbang kecuali yang mempunyai kekuatan. Ini menginspirasi, akhirnya bolehlah dicoba gimana caranya bisa terbang tanpa jatuh dan tetap selamat. Akhirnya ini ide dipakailah sebagai inspirasi adanya pesawat terbang. Bapak udah pernah naik pesawat terbang belum? Nah, yang belum, saya kasih tahu Pak. Naik pesawat terbang itu pas mau naik serem Pak. Serem, ini pesawat kuat apa enggak ya? Lah kalau melorot gimana? Serem. Kalau pas di atas tenang, enak, kita lupa takutnya. Tapi begitu mau turun takut lagi Pak. Geruduk. Ini pesawat kalau tiba-tiba terjun bebas mati semua ini. Tapi karena itulah Allah sudah memberikan ilham sehingga itu menjadi sebuah ilmu sains, maka ada namanya sains Al-Quran. Al-Quran inilah kemukjizatan Al-Quran. Tidak bicara tentang agama saja, tapi Al-Quran juga bicara tentang sains, ilmu pengetahuan. Yang kedua, Bapak turun lagi tuh. Idas sama apa itu bawahnya?
faidal fakanas wardatan kaddihan, faidal syaqqatis sama'u fakanas wardatan kaddihan. Ini ayat juga menjadi sebuah inspirasi, adanya penemuan teori Big Bang. Bapak udah pernah dengar kata Big Bang? Big Bang itu ledakan besar. Jadi bumi, laut, daratan itu tercipta dari sebuah ledakan besar di langit. Akhirnya menjadi tanah, menjadi daratan, menjadi lautan. Ini dari ayat ini, Pak. Sehingga oleh mereka ahli ilmu pengetahuan disebutnya teori Big Bang, adanya ledakan besar pada saat itu. Nah, ini namanya sains Al-Quran, yaitu pengetahuan yang diinspirasi dari Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak bicara tentang sholat saja, tapi bicara tentang banyak hal, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa menggali lebih dalam makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Kita lanjut ayat berikutnya. Apa itu? Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hadhihi jahannamul lati yukazzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban waliman khafa maqama rabbihi jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima 'ainani tajriyan fihima zawata afnanin fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima 'ainani tajriyan fabi ayyi ala'i rabbikuma fihima min apa? Betul? Fihima minkum kan? Min kulli. Fihima min kulli fakihatin zawjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaki'ina ala furushin batainuha min istabraq wajanal jannataini dan fabi ayyi ala'i rabbikuma fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum kita ulang lam yatmishunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma. Jamaah yang dirahmati Allah, Bapak naik lagi beberapa ayat. Pada ayat waliman khofa maqama rabbihi jannatan, bagi orang yang takut kepada Allah dijanjikan jannatan, mendapatkan 2 surga. Ulama banyak perbedaan dalam mengartikan 2 surga. Namun yang paling unggul dari perbedaan itu adalah pendapatnya Ibnu Katsir yang menyatakan 2 surga yang dimaksud adalah surga dunia, surga akhirat. Orang yang bertakwa, takut sama Allah akan mendapatkan surga dunia.
Apa itu surga dunia? Dia mendapatkan ketenangan batin, kebahagiaan yang luar biasa saat hidup di dunia. Ingat, bahagia tidak harus duitnya banyak. Betul. Kalau banyak, ya tambah bahagia lagi, kira-kira begitu, Pak. Ingat, bahagia itu tidak harus punya jabatan. Kebahagiaan itu bukan diukur dengan materi. Sehingga banyak sekali belum, ngopi belum, tapi bahagia banget. Insya Allah ini merupakan ketakwaan kita, surga kita. Ntar habis ini baru nyarap kalau ada. Kalau nggak ada ya nyarap di rumah sendiri-sendiri. Ini bagian dari surga, Pak. Ketika Allah membuat kita bahagia duduk di majelis ta'lim, ketika Allah membuat kita merasa nyaman bersama Al-Quran, ketika kita merasa girang bertemu teman-teman saudara muslim, ini bagian dari surga dunia. Bapak berada di tempat yang baik bersama orang baik dalam keadaan baik dan menemukan banyak kebaikan, ini bagian surga dunia. Besok di akhirat lebih dahsyat lagi kebaikan yang kita terima. Di akhirat, surga akhirat lebih dahsyat. Semua kenikmatan yang mungkin belum didapatkan di dunia, di sana Bapak bisa sepuas-puasnya mendapatkan kenikmatan di surga. Sampai-sampai ayat terakhir yang tadi kita baca, fihinna qasiratut tarfi. Di surga itu, kalau bagi kita nih para laki-laki, jangan khawatir, apalagi para duda, jangan khawatir, disiapkan bidadari surga. Kalau Bapak mungkin di dunia merasa kok saya punya istri kayaknya nggak srek ya, pertahanin Pak, rawatin, nggak apa-apa, ntar di surga tuker tambah. Jadi nuker tambahnya di mana? Di surga aja, jangan di dunia, berabe urusannya. Itu Pak Haji Samin. Itu motivasi kita orang mukmin. Makanya orang mukmin itu tenang, mau bagaimana kondisinya mah tenang. Udah semangat, tahu-tahu turun hujan, panik gak? Panik gak? Enggak, santai orang mukmin mah. Mau kemana Mampang, hujan gak apa-apa, santai. Mobil ada, payung ada, jas hujan. Tapi mereka yang imannya rada-rada tipis, ya udah deh, gak jadi berangkat dah. Emang dasarnya udah males. Alhamdulillah, saya perhatiin, alhamdulillah ini sudah banyak yang hadir, dan inilah surga dunia yang Allah berikan. Punya anak solih solihah, punya istri solihah, itu semua surga dunia. Punya tetangga yang baik, sahabat yang baik, itu semua surga dunia. Kalau dinilai dengan rupiah nggak ada apa-apanya, Pak. Bapak dibagi 1 miliar umpamanya, tapi anak nggak ada yang solih, bandel semua. Milih solih apa milih 1 miliar? Apa milih dua-duanya? Itu surga dunia dan surga akhirat, Masya Allah. Maka selalu berusaha di dalam ketakwaan kepada Allah, biar Allah kasih surga. Bahkan dalam keterangan yang lain, Pak, surga dunia itu diartikan begini, yaitu di mana orang itu didatangin dunia, bukan mendatangi dunia. Di mana orang itu dikejar dunia, bukan mengejar dunia. Di mana orang itu didatengin rezeki, dicari rezeki, bukan sibuk mencari rezeki. Bapak lebih senang nyari rezeki apa dicari rezeki? Kenapa? Enak ya, tinggal duduk tahu-tahu ada yang. Itu semua bisa terjadi. Rumusnya apa? Terus berusaha dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih Bapak lagi duduk, air bening keluar, teh keluar, yang hitam nggak keluar? Belum ada ya. Insya Allah semua akan nikmat di dunia dan akhirat. Kita lanjut ayat berikutnya. Ka'annahum
الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jamaah yang dirahmati Allah, Bapak naik lagi beberapa ayat. Wa min dunihima jannatan. Ternyata Bapak Ibu, orang yang bertakwa tidak hanya mendapatkan 2 surga, terus tambah lagi 2 surga. Berarti berapa yang kita dapatkan, Pak? 4, Pak. Wa min dunihima, dan selain 2 surga yang tadi disebutkan, jannatan, disiapin lagi 2 surga. Apa itu? Yaitu surga tidak hanya di surga lahir maupun batin. Kan tadi dunia akhirat, sekarang lahir maupun batin, Pak. Lahiriahnya tercukupi, enak, gak perlu repot-repot, gak perlu harus banting tulang, gak perlu harus sibuk sampai meninggalkan sholat, tidak. Fisik kita, lahiriah kita, Allah posisikan di tempat yang mulia. Batin juga begitu, Allah tempatkan di tempat yang mulia sehingga ruh kita menjadi ruh yang baik. Itu salah satu surga. Sering orang bertanya, apa tandanya bahwa ruh kita baik, Ustadz? Saya bilang, tanda yang paling mudah mengidentifikasi bahwa ruh kita baik atau tidak adalah saat kita dipertemukan dengan orang-orang baik. Berarti pertanda kita, ruh kita orang baik. Kemana-mana ketemunya orang baik, kemana-mana ketemunya orang ngajak ibadah. Itu tanda, Pak, ruh kita menjadi baik. Kemana-mana selalu ketemu tempat-tempat yang baik, ketemu komunitas-komunitas yang baik, itu tanda ruh kita semakin baik. Tapi kalau kemana-mana ketemunya orang maksiat mulu, orang ngajakin bukan untuk bener, dosa mulu, itu tanda ruh kita masih belum baik. Makanya kalau kita saat ini merasakan alhamdulillah ketemu orang baik, tempat baik, syukur, ruh kita menjadi ruh yang makin baik. Itu bagian dari surga juga. Sehingga nanti ruh lepas dari nyawa kita, irji'i ila rabbiki radiyatan, kita ruh kembali ke Allah radiyah, dalam keadaan ridho, mardiyah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ruh kita nggak gentayangan gitu loh, Pak. Tenang, hidupnya tenang, matinya tenang, menghadap Allah yang tenang. Itu jannatan. Terus ke bawahnya, Pak, ini dasar-dasar kita. Kenapa kita harus berbuat baik? Hal jazaul ihsani illal, tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali orang yang berbuat baik. Artinya orang yang berbuat baik pasti akan mendapatkan kebaikan. Cuman kita harus sabar. Jeleknya kita kan buru-buru kan. Jeleknya kita itu buru-buru. Saya sedekah 100.000, saya tunggu mana balasannya, katanya dibales, kok nggak datang-datang. Nggak sabaran kita itu. Nah, jeleknya lagi kalau ditungguin nggak datang-datang, ngambek. Percuma gua sholat duha, rezeki masih begini-begini baik, akhirnya ngambek nggak sholat duha. Itu jeleknya kita. Padahal janji Allah, tidaklah orang itu mendapatkan kebaikan
kecuali memang hasil kebaikan dia sendiri. Pasti dibales Pak, entah kapan pasti. Kadang-kadang kebaikan itu tidak diberikan ke kita, tapi di keturunan kita. Kalau saat ini Bapak makin sepuh, makin rajin, luar biasa, nanti Allah kasih tuh punya anak ya rajin ibadah, punya cucu rajin ibadah. Itu juga balasan kebaikan kita. Sehingga kalau kita menghendaki pengen punya anak cucu yang solih solihah, maka kita lebih dulu harus menjadi orang yang solih dan solihah. Jangan berharap punya anak solih, jangan berharap punya cucu solih kalau kita bapaknya, embahnya nggak pernah mau solih. Maka kesolehan kita pasti dibalas oleh Allah. Amin ya rabbal. Kita lanjut ayat berikutnya. Apa itu? Fihima fakihatu wa nakhlun wa rumman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban fihinna khairatun hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban hurum maqsuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban bareng tabarakas dzil jalali wal ikram. Alhamdulillah, selesai sudah pembacaan surah Ar-Rahman. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan kemuliaan dari surah Ar-Rahman. Insyaallah pertemuan mendatang kita lanjut pada surah Al-Waqiah. Semoga sehat dan dimudahkan segala sesuatunya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Shadaqallahul azim. Allahumma waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana salatullahi wassalam ala man Quran salatullahi wassalam uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Quran wa ahli wa sahbihi dhawil Quran. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Aziz ya Rabbal Alamin.
والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا